Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwan dan juga akhwat dimanapun antum semua berada, semoga senantiasa selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat tersebut ya kita masih dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pekerjaan-pekerjaan, penghasilan-penghasilan yang haram ya. Dan kita pun terjaga ya, menjaga diri, menjaga keluarga kita dengan penghasilan serta pekerjaan yang halal. Demikian pula kita bisa memanfaatkan waktu luang kita ya, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, baik itu bermanfaat di dunia maupun untuk kehidupan akhirat kita. Salah satunya adalah dengan ya kita meluangkan waktu ya, duduk sejenak untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, tibalah kita ma'asyiral muslimin pada latihan yang ketiga. Di sini permintaan dari penulis adalah iqra'il mithala tsumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Ya, bacalah contoh tersebut, kemudian rubahlah kalimat di bawah ini sepertinya, ya, seperti contoh. Nah, mithlahu ini kalau kita ingat-ingat pasti adalah dhamir ya, kata ganti yang pasti kembali kepada kata yang sebelumnya. Nah, kembalinya kemana ini ma'asyiral muslimin? Apakah ke al-atiyah, ke al-jumal, hawil, tsumma, atau yang mana? Atau mithal atau iqra? Ya, jawabannya adalah al-mithal. Kembalinya kepada kata al-mithal. Hu ini harus serupa dengan contohnya. Nah, contohnya yang disebutkan oleh penulis, Zainabu kharajat minal fasli. Ya, Zainab telah keluar dari kelas itu. Nah, di sini ma'asyiral muslimin ada kharajat. Nah, dan di sini ada ta, huruf ta. Yang mana huruf ta ini ma'asyiral muslimin ya, kalau kita mengikuti shorof ya, itu kan asalnya khoroja, khoroju, kemudian hiya, khorojat. Nah, pada kata ta ini terdapat dhamir hiya. Dan hiya ini kembali kepada kata Zainab. Nah, kembali kepada kata Zainab, dan ta di sini ma'asyiral muslimin atau hiya ini adalah merupakan fa'il. Ya, dan pelakunya adalah perempuan. Nah, itu dia. Kemudian kita diminta merubahnya sebagaimana contoh yang disebutkan oleh penulis. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Zainab ya, kemudian Aminah dan Maryam, mereka, nah ini dia penerjemahannya, mereka telah keluar dari kelas itu. Dan na tadi kalau di dalam tasrifan shorof ya khoroja, khoroju, kemudian khorojat, khorojata, khorojna. Nah, mereka yang berana ini dhamirnya adalah hunna. Nah, hunna kembali kepada ya, kembali ke masing-masing, kepada Maryam iya, kepada Aminah iya, kepada Zainab pun juga iya. Nah, mereka telah keluar. Oleh karena itu kita menambahkan kata mereka. Nah, telah keluar dari kelas itu. Kemudian nomor 1. Nah, sekarang coba kita jawab. Kita rubah sebagaimana yang diinginkan oleh penulis. Al-mudarrisatu zahabat. Nah, ini harusnya disukun ya. Zahabat ilal fasli. Ya, guru perempuan itu telah pergi ke kelas itu. Nah, di sini kalau misalkan kita rubah menjadi jamak, maka dia berubah menjadi al-mudarrisatu. Ya, al-mudarrisatu dhahabna
ya dhahabna ilal fasli. Ilal fasli. Nah, seperti itu. Jadi kita rubah al-mudarrisat, ternyata imbasnya juga kepada fiilnya. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2, at-talibatul jadidatu, kita upayakan ketika membaca itu disambung ya. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Ya, siswi yang baru itu duduk di dalam kelas itu. Ya, kalau kita rubah menjadi jamak mudah saja. At-talibatu. Ya. At-talibatu jalasna fil fasli. Nah, kemudian nomor 3, nah, bintu Muhammadin, putrinya atau anak perempuannya Muhammad, zahabat ilal madrasati, telah pergi ke sekolah itu. Ya, kalau kita rubah menjadi jamak maka banatu, ya. Banatu Muhammadin zahabna, ya, ilal madrasati. Nah, seperti itu ma'asyiral muslimin, latihan yang ketiga ini. Nah, kemudian di nomor 4, latihan yang keempat. Nah, latihan keempat ini lebih mudah ya daripada yang sebelumnya. Asyir ilal asma'il taliyati. Asyir ilal asma'il taliyati bismin isyaratin lil qarib. Ya, asyir, ya, ini artinya adalah berilah isyarat. Nah, asyir, berilah isyarat kepada isim-isim di bawah ini dengan menggunakan isim isyarah lil qarib. Ya, isim isyarah tapi yang jaraknya dekat sekali. Apa saja dia? Ada hadza untuk laki-laki 1, ada hadhihi untuk perempuan 1, ada haulai jamaknya. Ya, laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Mudah saja. Nomor 1 adalah titik-titik akhi. Nah, mana yang tepat? Jawabannya adalah hadza akhi. Kemudian ukhti. Nah, mudah sekali ya, hadhihi. Kemudian rijal. Nah, karena ini jamak maka dia menggunakan haulai. Nah, kemudian nomor 4 mudarrisu. Nah, juga sama, mudah sekali, haulai. Ya, kita tulis di atas sini, haulai mudarrisuna. Kemudian talibatun, mudah sekali. Nah, tinggal kita coba jawab nanti masing-masing di bukunya. Kemudian nomor 6, ya, ummi, maka yang tepat adalah hadhihi. Kemudian pada nomor 7 titik-titik abi, yang tepat adalah hadza. Usahakan coba menjawab sebelum saya menulis ya, agar kita terpacu juga. Kemudian nomor 8 ada talibatun. Talibatun. Ya, maka yang tepat adalah hadhihi. Kemudian nomor 9 tabibatun. Jamak, maka dia menggunakan haulai. Nah, kemudian nomor 10 terakhir tujarun, jamak, maka dia haulai. Nah, selesai kita ma'asyiral muslimin dari latihan yang keempat, kita berpindah kepada latihan yang kelima. Nah, latihan kelima ini ma'asyiral muslimin juga insyaallah mudah ya, apalagi masing-masing sudah mempelajari nahwu dan shorof. Nah, di sini adalah permintaannya do. Ya, ini disukun ya, do fil amakinil khaliyati. Letakkanlah pada tempat-tempat kosong minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat di bawah ini. Apa yang kita letakkan? Domiron munasiban, ya, domir yang sesuai. Nah, di sini domir atau kata ganti yang disediakan ada huwa untuk dia laki-laki 1, kemudian hiya, dia perempuan 1, kemudian hum, ya, mereka laki-laki, ya, kemudian hunna, mereka
perempuan. Nah, mudah saja insya Allah, tinggal kita melihat kepada kata-kata yang telah disiapkan. Yang pertama, coba kita jawab bersama, kemudian kita terjemahkan. Nomor 1, man hadar rajulu, siapakah ya laki-laki ini? Ya, mana yang tepat? Titik-titik mudarrisuna. Coba kita jawab sebelum saya menulis. Huwa mudarrisuna. Dia adalah ya, atau beliau adalah guru kami. Aina talibatu, jama' aina talibatu, di mana siswi-siswi itu? Jawabannya adalah hunna fil fasli. Kemudian nomor 3, man haula'il, ya hati-hati, fit ya tu, ya haula jama'. Nah, mufradnya apa fityatun? Ya mufradnya adalah al-fata. Nah, al-fata. Man haula'il fityatu, ya siapakah ya para pemuda ini? Ya, maka jawabannya adalah hum. Nah, di sini sudah dikasih bocoran lagi. Hum abnaul mudarrisi. Mereka adalah putra-putranya atau mereka adalah anak-anak laki-lakinya guru itu. Kemudian nomor 4, aina talibatul jadidatu. Ya, aina talibatul jadidatu, di manakah siswi yang baru itu? Jawabannya adalah hiya fil maktabati, dia berada di perpustakaan. Nah, man haula'in nasu, nomor 5, ya siapakah orang-orang ini? Ya siapakah manusia-manusia ini? Ya, jawabannya adalah hum hujjajun minal hindi. Mereka adalah ya jamaah haji dari India. Nomor 6, aina tabibatu, di mana para dokter? Ya, dokter laki-laki perempuan? Dokter perempuan. Iya, jawabannya adalah hunna fi mustashfal wiladati. Mereka ada di rumah sakit bersalin. Nomor 7, man hadal waladul ladzi kharaja min baitika. Ya, coba ya kita baca semua latihan tapi disambung semua. Nah, man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika, siapakah anak laki-laki yang keluar dari rumahmu? Jawabannya adalah huwa hamzah wasol, ya, huwa banu akhi sebagai mudhof. Nah, tidak boleh ditanwin. Huwa banu akhi, dia adalah anak laki-lakinya saudaraku atau keponakanku. Nah, kemudian nomor 8, ya, min aina haula'id duyufu, ya, dari mana tamu-tamu ini? Begitu ya, kalau ada alif lam, hati-hati penerjemahannya, ya. Jawabannya adalah hum, karena duyuf jama', hum minar riyadhi, mereka dari Riyadh. Kemudian nomor 9, min aina haula'il mumarridatu, ya, dari manakah perawat-perawat wanita ini? Mumarridat, perawat-perawat, dan jenisnya adalah perempuan. Ya, jawabannya adalah hunna minal Filipin. Ya, mereka dari Filipina. Kemudian nomor 10, ya, nomor 10 adalah man hadhil fatatu. Nah, hati-hati, man hadhil fatatu, siapa pemudi ini? Ya, maka jawabannya adalah hiya bintul mudarrisati, dia adalah putrinya guru perempuan itu. Nah, selesai kita ma'asyiral muslimin dari latihan kelima, kita masuk kepada latihan yang keenam. Ya, ini kita fokus kepada latihannya. Jadi kita upayakan, ya, kita coba membayangkan, kemudian kita jawab sebelum saya menulis soalnya. Nah, di sini nomor 6 adalah hati jam'al asma'il atiyati. Ya, berikanlah jamak
isim-isim berikut ini. Nah, kita diminta menuliskan jamak dari kata-kata yang sudah disiapkan oleh penulis. Di sini ada ukhtun. Ya, ukhtun jamaknya adalah, ayo, ikhwatun atau akhwatun? Akhwatun. Nah, ukhtun akhwatun. Nah, kemudian bintun jamaknya adalah banatun. Ya, kemudian muslimatun jamaknya adalah muslimatun. Ya, jamak. Kemudian tabibatun. Ya, jamaknya adalah, mohon maaf. Jamaknya adalah tabibatun. Nah, kemudian tabibun. Nah, tabibun jamaknya adalah atibba'u. Nah, tidak boleh ditanwin ya, atibba'u. Atib tasdid. Nah, atibba'u. Kemudian zaujun. Ya, zaujun sudah lewat di pertemuan sebelumnya. Adalah jamaknya azwajun ya, azwajun, suami-suami. Zaujatun ya, jamaknya adalah zaujatu. Ya. Kemudian fatatun, pemudi, jamaknya adalah fatayatun. Nah, fatayatun. Kemudian kabirotun. Nah, ini mudah. Huruf-huruf ini, isim-isim ini sama. Kabirotun maka jamaknya adalah kibarun. Nah, tawilatun, tinggi, jamaknya sama. Tiwalun. Jadidatun sama dengan muzakarnya jududun. Nah, akhun. Nah, ini ada dua. Ikhwatun dan apa? Ikhwanun. Nah, ada dua jamaknya, ini diingat-ingat. Kemudian kabirun. Nah, ini sama dengan yang di atasnya. Kibarun. Kemudian jadidun sama, yaitu jududun. Nah, selesai kita dari latihan yang ke-6. Dan di sini ma'asyiral muslimin ya, ada isim-isim asma isyarah, isim-isim isyarat lil qarib yang jaraknya itu dekat. Ya, yang pertama ada hadza ya, talibun untuk satu laki-laki ya. Kemudian ada hadhihi untuk satu dan dia perempuan, dan di sini ada haula ya, bisa digunakan untuk jamak laki-laki ataupun perempuan sebagaimana yang telah lalu di pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, di sini ya ada al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, kosakata yang baru. Nah, az-zauju, suami, itu jamaknya adalah azwajun. Jamaknya adalah azwajun, itu berarti suami. Nah, kemudian di sebelahnya ya ada al-mar'atu ya. Yang al-mar'atu ini merupakan lawan dari ar-rajul ya. Nah, wanita. Nah, tapi jamaknya ma'asyiral muslimin kalau kita lihat nisaun. Nah, ini dia. Sedikit berbeda ya dengan bentuk tunggalnya. Kalau biasanya kan jamak dan bentuk tunggal itu tidak jauh berbeda, tapi ini jauh sekali, tidak ada kemiripannya. Nah, inilah dia. Khusus pada kata al-mar'atu, jamaknya adalah an-nisa'u. Ini perlu kita ingat-ingat. Dan kemudian pada kata al-mar'atu, al-mar'atu ini karena dia bersambung dengan alif dan lam. Al-mar'atu, al-mar'atu. Nah, tapi kalau tidak ada alif dan lam, jadinya adalah imro'atun. Ya, jadinya adalah imro'atun dan hamzahnya ini adalah hamzah wasol. Ketika berada di tengah, maka dia tidak dibaca. Contohnya, contoh sebagaimana di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang istrinya Imran, ya. Surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz ya qalatim ra'atu Imrana. Nah, ini dia. Wa idz qalatim ra'atu Imrana, qalatim
ra'atu. Ya, dan ingatlah ketika istrinya Imran mengatakan, nah ini dia, terdapat di dalam surat Ali Imran. Ini hamzahnya hamzah wasal. Qalatim ra'atu. Kemudian qaribun ini artinya adalah dekat. Nah, dan di sini ma'asyiral muslimin sedikit tambahan dari kami. Zaujun, az-zauju ini tadi kan awalnya penerjemahan kita suami ya. Nah, ternyata zauju ini juga bisa kita gunakan untuk istri. Nah, bisa kita gunakan untuk istri. Kalau tadi istri sebelumnya itu adalah zaujatu, begitu ya. Zaujatun. Nah, ini istri. Tapi ternyata suami ini juga zaujul. Kata az-zauju itu boleh untuk suami, boleh juga untuk istri. Kalau zaujatun jelas ini untuk istri. Nah, tapi kalau zauju boleh suami, boleh istri. Nah, kok bisa demikian? Kita tahu dari mana? Nah, kita tahu di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah Al-Baqarah masih awal-awal. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uskun anta ya wa na zaujukal jannah. Nah, uskun ya, tinggallah kamu, uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujuka ya, dan istrimu, al jannata, di dalam jannah, di dalam surga. Uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya zauj ya, zauj itu tidak harus kita artikan dengan kata suami, tapi dia juga boleh digunakan sebagai istri. Adapun zaujatun ini dia khusus untuk istri saja. Nah, demikianlah ma'asyiral muslimin ya yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka